Selamat datang di SO Alur Cerita, tempat di mana kisah manhwa hidup dan bernafas. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Keesokan harinya, aku berdiri di hadapan gate lantai 30. Udara di sekitar terasa berbeda. Aku menggigit bibir, seluruh tubuhku gemetar. Kenapa? Ini cuma ujian kan? Aku mencoba menenangkan diriku. Setelah menarik napas panjang, aku menggenggam erat pedangku dan menatap lurus ke depan. Tidak peduli seberapa berbahayanya, aku akan hadapi. Ellie dan Brunhans menyemangatiku dari dalam. Kau tidak sendiri, kami ikut denganmu. Aku membuka pintu gerbang itu. Ujian sebelumnya hanya meningkatkan skillku sedikit. Kali ini, semoga hadiahnya sepadan, gumamku. Lalu aku melangkah masuk. Sesaat kemudian, aku mendarat di tengah padang pasir yang membentang luas. Matahari terik menyengat dari atas, dan di kejauhan, sebuah kastil berdiri megah. Jangan bilang, ujian sebenarnya di dalam kastil itu? Baru beberapa langkah aku berjalan, firasat buruk langsung muncul. Pasir di sekitarku bergerak. Dari bawah tanah, monster kalajengking raksasa muncul dan mengepungku. Akhirnya, pemanasan! Aku langsung menghunus Lu dan Ellie. Dengan sekejap, aku mengaktifkan Hermes Haze untuk melesat ke depan. Namun, aku malah tergelincir. Sial, pasir di bawah kaki benar-benar licin. Salah satu kalajengking mengayunkan capitnya ke arahku. Aku langsung mengaktifkan Force Guard, menahan serangan itu tepat waktu. Nggak bisa main cepat di medan kayak gini. Aku melompat tinggi ke udara, lalu meluncur turun sambil mengayunkan Twin Slash ke tubuh kalajengking itu, terbelah dua seketika. Aku menatap gerombolan monster lainnya. Tadinya aku pikir cukup pakai Haz untuk hindari mereka. Tapi, kayaknya aku harus habisi semuanya dulu sebelum sampai kastil. Tanpa diduga, Lu tiba-tiba berbicara padaku. Katanya, dia merasakan sesuatu. Mendengar suaranya, aku sontak terkejut. Aku langsung bertanya sejak kapan dia terbangun. Lu menjawab kalau dia baru sadar setelah aku masuk ke ujian ini. Tapi menurutnya, itu bukan hal terpenting saat ini. Lu menyuruhku segera menuju kastil di depan. Katanya, dia baru saja merasakan keberadaan tubuh fisiknya di dalam kastil itu. Tubuh fisikmu ada di dalam sana? Maksudmu apa, Lu? Namun Lu menolak menjawab lebih lanjut. Karena sikapnya itu, aku mencoba memakluminya dan bilang kalau dia bisa menjelaskannya nanti saja. Di tengah percakapan kami, seekor kalajengking raksasa tiba-tiba menyerangku dengan ekornya. Aku langsung melompat ke udara untuk menghindar. Aku menyadari melawan semua monster ini hanya akan membuang stamina. Aku memutuskan untuk menerobos barisan kalajengking itu saja. Lu bertanya, bagaimana aku akan melakukannya, mengingat haze tidak bisa kugunakan dengan baik di atas pasir. Aku menjawab dengan menginjak tubuh Lu sebagai pijakan. Begitu aku melompat, kuaktifkan kemampuan haze dan melesat jauh melewati kawanan kalajengking. Lu jelas kesal karena kupakai begitu saja sebagai pijakan, tapi aku hanya tertawa. Saat masih di udara, Brunhut menyapa Lu dan memanggilnya senior. Lu kaget mendengar suara asing itu. Aku menjelaskan bahwa itu suara Brunhut, ego tipe gate milikku yang baru. Brunhut pun memperkenalkan diri dan bilang bahwa dia sangat menghormati Lu sebagai senior. Ia bertanya apakah boleh bersikap sopan mulai sekarang. Lu menjawab ketus, tapi tetap mengizinkan. Melihat dua egoku bisa akrab seperti itu, aku merasa senang. Setelah berhasil melewati kalajengking, aku akhirnya sampai di depan kastil dan membuka pintu gerbangnya. Begitu masuk, aku melihat ada satu pintu besar lain yang dijaga dua patung raksasa. Lu bilang dia yakin tubuhnya berada di balik pintu itu. Aku pun merasakan hal yang sama. Saat aku mencoba membuka pintu, kedua patung penjaga tiba-tiba bergerak dan menyerangku. Aku menghindar dan mencoba membalas dengan menebas bagian kaki mereka, tapi tak membuahkan hasil karena tubuh mereka terlalu keras. Aku sempat berpikir untuk langsung masuk dan mengabaikan mereka, tapi kupikir lebih baik menyingkirkan mereka dulu agar tidak jadi ancaman nanti. Aku pun mencoba menyerang kepala mereka, tapi lagi-lagi seranganku gagal menembus. Salah satu dari mereka sempat menghantamku dengan kapaknya, membuat tubuhku limbung. Padahal aku sudah mencoba menghindar sedikit. Aku mulai kehabisan ide karena keduanya terlalu kuat dan tahan pukul. Mereka mulai mendekat lagi, sedangkan aku sudah kehilangan celah. Untungnya, Lu, Ellie, dan Brunhut mengusulkan strategi. Mereka menyarankan agar aku memanfaatkan kekuatan musuh sendiri. Karena tak punya pilihan lain, aku mengikuti saran mereka. Kuaktifkan kemampuan force dan menangkis serangan kedua patung hingga arah pukulannya berbelok dan saling menghantam satu sama lain. Akhirnya, kedua patung itu hancur.
Lu sempat memujiku karena berhasil menyingkirkan mereka. Sebelum masuk ke ruangan berikutnya, aku memutuskan bicara dulu dengan Lu. Aku menanyakannya lagi soal tubuh fisik yang dimaksud. Lu menjawab bahwa yang ada di dalam adalah tubuh aslinya ketika dia masih hidup. Saat kau masih hidup? Iya, katanya. Dia mengaku bahwa dirinya dulu sangat kuat. Bahkan mungkin aku takkan bisa mengalahkannya jika tubuhnya yang asli itu masih sepenuhnya aktif. Tapi karena jiwanya kini tinggal di sini, tubuh fisik yang tersisa di dalam sana hanyalah cangkang kosong yang bergerak berdasarkan memori ototnya. Setelah mengetahui bahwa musuh berikutnya adalah wujud Lu dari masa lalu, aku segera memulihkan kondisi tubuh dan memperkuat diriku dengan buff dari potion khusus. Begitu siap, aku melangkah masuk ke dalam ruangan ujian. Sesaat setelah memasuki area tersebut, pandanganku tertuju pada sebuah tahta di ujung ruangan. Di atasnya, duduk sosok Lu dari masa lalu. Sosok itu membuka suara. Apakah kau yang membangunkanku? Dari jarak yang cukup jauh, aku bisa merasakan tekanan dahsyat dari aura miliknya. Dalam hati aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya Lu yang aku kenal itu? Penasaran, aku bertanya, kau? Lu? Sosok itu menatapku tajam, lalu menjawab, nama yang menarik, tapi aku bukan Lu. Aku adalah Master of the Demonic Sword, pemegang inti dari Demonic Art. Kau bisa memanggilku King of Demons. Mendengar itu, pikiranku langsung kembali ke momen pertama saat aku bertemu dengan Ellie. Saat itu, aku sempat melihat sekelebat entitas dengan mata iblis di dalam tubuh Ellie. Tapi, aku tidak menyangka, ternyata sosok yang dikenal sebagai Lu adalah wujud asli dari Raja Iblis itu sendiri. Lu, kau menyimpan terlalu banyak rahasia, ucapku dalam hati. Setelah ini selesai, kita perlu bicara panjang. Lalu aku bertanya lagi, boleh aku menyerang tubuh fisik milikmu ini? Lu yang asli menjawab, sudah kukatakan sebelumnya, tubuh itu hanya cangkang kosong. Aku tak tahu siapa yang mengendalikannya sekarang, tapi lebih baik kau hancurkan saja sebelum kekuatan itu digunakan untuk sesuatu yang lebih buruk. Mendapat restu itu, aku langsung bergerak. Dengan kombinasi skill haste dari sepatu Hermes dan force dari gauntlet Oberon, aku melesat dan menebas ke arah Lu palsu. Tapi tebasanku langsung ditahan dengan mudah oleh demonic sword miliknya. Aku tidak berhenti di situ. Tubuhku berputar dan aku melancarkan serangan beruntun dari berbagai arah. Namun semua seranganku terhalau tanpa kesulitan. Lu palsu membalas dengan melepaskan puluhan demonic blades ke arahku. Aku terpental mundur. Aku mulai menyadari, sosok ini jauh di atas level musuh biasa. Lu palsu memandangku sambil berkata, untuk ukuran manusia, kau cukup tangguh. Tapi belum cukup untuk menyentuhku, apalagi melukaiku. Rasa frustrasi mulai muncul. Dinding demonic sword yang terus muncul menghalangi semua seranganku. Lu palsu lalu bertanya, itu saja, kalau begitu, sekarang giliranku. Dengan satu gerakan, ratusan demonic sword ditembakkan ke arahku. Aku berhasil menghindar dan memindahkan posisi ke belakang Lu. Tapi ia sudah menyadarinya. Untuk pertama kalinya, aku terkena tebasannya secara langsung. Tubuhku terlempar, bahkan Lu tidak memberiku ruang untuk bernapas. Lagi-lagi aku dihujani oleh serangan bertubi-tubi. Aku menghindar dan menangkis sebisanya, tapi makin lama aku semakin kewalahan. Seolah aku sedang menghadapi puluhan Master Swordsman dalam satu waktu. Dalam kepalaku terngiang pernyataannya tadi, Master dari Demonic Sword dan Raja seluruh demon. Aku lalu bertanya, apakah semua pedang itu benar-benar Demonic Sword? Lu menjawab, tentu, tapi itu baru level dasar. Aku bertanya lagi, bisakah kau menyerap kekuatan mereka seperti Ellie menyerap Holy Energy dari pedang Kaleon milik Iron Shield? Lu menggeleng, tidak. Ruangan ini dikuasai oleh kekuatan yang lebih besar dariku, dan energi itu terus dialirkan ke cangkang tubuh itu. Tapi, aku bisa meminjamkan kekuatanku padamu. Kau hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Aku mengerang dalam hati. Seolah itu semudah kedengarannya. Aku bahkan sudah nyaris kehabisan tenaga. Aku mengubah strategi. Dengan haste, aku melompat secara acak, mencoba mengacaukan sistem target Lu palsu. Tapi tetap saja, ia tidak terkecoh. Serangan demi serangan terus menghujani. Aku berusaha bertahan, dan di tengah kepungan itu, aku bertanya, berapa lama lagi? Lu menjawab, hampir selesai. Akhirnya, aku mencapai batas. Aku terdorong ke tepi arena, tubuhku terluka, napasku terengah. Aku tak bisa bertahan lagi, gumamku. Tepat ketika pedang Lu hendak menebasku, suara Lu terdengar, selesai. Operator sistem tiba-tiba mengumumkan sinkronisasi antara ego Lu dan player meningkat ke level C.
Akses kemampuan Lu kini tersedia. Aura merah menyala di sekitarku. Semua demonic sword yang ditembakkan padaku hancur seketika. Lu palsu terdiam, suaranya berubah. Itu Death? Seorang manusia tidak seharusnya bisa mengakses kekuatan seperti itu. Menurut sistem, kekuatan yang aktif adalah skill, Death, sebuah kemampuan tingkat tinggi yang menghasilkan aura merah pekat yang menghancurkan apapun yang disentuhnya. Lu palsu terlihat marah. Itu seharusnya kekuatanku. Didorong oleh rasa iri, ia melepaskan ribuan demonic sword ke arahku. Tapi kali ini, dengan Death aktif, aku menelan semuanya. Bahkan tubuh Lu palsu pun ikut terkena. Asap hitam mengepul. Aku kira ini akhir dari pertarungan. Namun sosok Lu palsu masih berdiri. Meski tubuhnya setengah terbakar, wajahnya kini benar-benar kehilangan kendali. Ia memanggil satu giant demonic sword, dikelilingi sihir merah pekat, dan mengayunkannya langsung ke arahku. Aku segera menghindar, bersiap menghadapi gelombang berikutnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa entitas Lu palsu masih bisa berdiri, bahkan setelah dihantam langsung oleh aura Death. Tidak hanya selamat, kekuatan sihir dari Lu palsu justru semakin mengamuk, meluap-luap seperti gunung berapi yang siap meledak. Melihat itu, aku memberitahu Lu bahwa aku akan mencoba mengaktifkan Death sekali lagi untuk mengakhiri semuanya. Tapi Lu dengan nada serius memperingatiku, "Kau hanya bisa menggunakannya satu kali lagi. Jika dipaksakan lebih dari itu, tubuhmu mungkin tak akan bertahan." Aku mengangguk. "Satu kali cukup." Tanpa membuang waktu, aku mengaktifkan Hast, melompat dengan lincah ke berbagai arah untuk mengacaukan pandangan musuh. Tapi Lu palsu hanya menatap dingin dan berkata, "Kau pikir aku akan terjebak 2 kali? Aku muak dengan trik lompat-lompatmu itu." Dalam sekejap, ia mengayunkan demonic greatsword raksasanya ke arahku. Aku pun menahan serangan itu dengan segala kekuatan yang tersisa. Lu palsu mulai berbicara dengan sombong. "Lompatan setinggi apapun tidak akan mengubah nasibmu. Deathmu itu tak akan mempan untuk kedua kalinya. Jadi, apa lagi yang bisa kau lakukan sekarang?" Tapi tiba-tiba matanya melebar. Ia menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Serangannya tadi, kutahan hanya dengan satu pedang, Ellie. Dan lebih mengejutkan lagi, Lu yang asli muncul tepat di belakangnya. "Halo!" ucap Lu dengan tenang. Semua itu sudah kurencanakan sejak awal. Saat Lu palsu mengayunkan serangannya, aku diam-diam melemparkan pedang Lu ke atas, menempatkannya di posisi sempurna untuk melancarkan serangan balik melalui Death. Tanpa ia sadari, Lu mulai memancarkan aura Death dari belakang. Aura itu meledak perlahan, lalu mulai melahap tubuh Lu palsu. Ia menjerit, "Tidak mungkin! Aku ini raja para demon! Mana mungkin manusia sepertimu bisa menjatuhkanku?" Tapi semua sudah terlambat. Tubuhnya mulai terurai, terkikis habis oleh kekuatan Death. Begitu semuanya selesai, kakiku goyah, tubuhku ambruk ke tanah. Sisa tenagaku sudah benar-benar habis. Lu hanya bisa berkata dengan datar, "Itu sudah pasti. Death bukanlah kekuatan yang bisa digunakan manusia berkali-kali. Dengan sisa energi yang kupunya, kuteguk high grade recovery potion. Setidaknya cukup untuk menstabilkan kondisiku." Tak lama kemudian, suara operator tower terdengar di kepalaku. "Selamat player, Anda telah berhasil menyelesaikan ujian spesial. Anda akan dipindahkan ke ruang hadiah." Saat mataku terbuka lagi, aku sudah berada di sebuah ruangan putih terang. Di hadapanku berdiri 2 kotak misterius, satu berhiaskan simbol emas, satu lagi berlambang diamond. Operator kembali memberi pengumuman. Anda telah memperoleh 2 skill baru, sintetik dan embodiment. Sintetik memungkinkan Anda menggabungkan 2 ego menjadi satu entitas. Embodiment memungkinkan Anda memanifestasikan ego ke dalam bentuk nyata. Tak hanya itu, tingkat sinkronisasi antara aku dan egoku juga naik ke level B. Artinya, aku kini bisa mengakses hingga 60% kekuatan mereka. Aku mengangguk pelan. Skillnya terdengar luar biasa, tapi sekarang belum saatnya ku coba. Aku harus mempelajarinya lebih dalam nanti. Pandangan mataku beralih ke 2 kotak di hadapanku. Aku memutuskan untuk membuka yang berwarna emas terlebih dahulu. Kupikir, kotak diamond mungkin menyimpan item langka seperti eliksir. Lebih cocok dibuka terakhir. Saat kotak emas terbuka, kudapati 3 fragmen ego di dalamnya. Melihat itu, pikiranku langsung melayang ke peristiwa dalam Radiant Wolf Gate saat pertama kalinya aku menemukan fragmen serupa. Kenapa benda ini juga ada di dalam tower? Gumamku, tapi ku pendam pertanyaan itu.
Cepat atau lambat, pecahan ego ini pasti berguna. Lalu tiba saatnya membuka kotak diamond dan isinya benar-benar di luar dugaan. Bukan senjata, bukan armor, bukan artefak sihir. Hanya beberapa potong tulang. Aku terdiam, nafasku tertahan. Lalu Lo berbisik pelan dalam. Jadi, kalian bertiga benar-benar melakukan ini untuk mengambil bagian dari tubuhku, kata Lo, karena tulang tersebut adalah bagian dari tubuh Lo. Itu dia ceritanya untuk hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian bikin aku semangat untuk membawakan cerita seru berikutnya.